Nah, di sini saya akan sharing sesuatu yang menurut saya sangat penting tapi sering dilupakan orang. Yang saya menyebutnya ini adalah faktor X ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya di channel kami di episode We Talk 2. Ya, sebenarnya We Talk harusnya sama istri, tapi karena ini ngomongin beasiswa LPDP, jadi istri saya hari ini di belakang layar dulu. Sapa dulu yang. Hai, Assalamualaikum. Ya itu mungkin kedengeran atau enggak ya suaranya. Ya jadi di sini saya akan bicara sedikit tentang pengalaman saya daftar beasiswa LPDP, di mana track record saya adalah 5 kali daftar LPDP dengan 3 kali gagal, 2 kali berhasil untuk jenjang master dan PhD. Jadi sedikit aja ya, di awal saya daftar LPDP itu tahun 2015, waktu itu one shot istilahnya ya, langsung coba, langsung berhasil, dan saya berangkat mengambil Master Ilmu Keperawatan, Master in Nursing Science di National Cheng Kung University di Taiwan sampai 2017. Nah, setelah itu sebenarnya pengen langsung ngambil PhD. Makanya setelah selesai 2017, 2018 saya daftar lagi LPDP. Tapi bisa dibilang mungkin itu saya underestimate ya, waktu itu underestimate karena merasa saya awardee gitu ya, jadi mungkin lebih gampang untuk lolos. Tapi ternyata 2018 ada tes yang namanya computer based test ya, sekarang tahap 2 ya, atau komputer test yang CBT dan lain sebagainya. Nah dulu waktu 2015 saya nggak ada itu, jadi saya akui saya kurang persiapan. Nah di situ saya gagal, 2018 gagal untuk lanjut S3. 2019 coba lagi, dan saat itu harus punya IELTS, jadi belajar dulu IELTS. Dan waktu itu nekat nyoba, ternyata alhamdulillah pertama kali coba langsung dapat 7,5. Dan saat itu saya lebih persiapan terutama di computer base-nya, tapi ternyata di tahap wawancara gagal juga ya, padahal saat itu saya sudah punya LOA dari salah satu universitas di Australia. Dan waktu itu saya ingat saya udah bilang ke banyak orang gitu ya, bahwa saya bakal kuliah S3 tahun 2020. Saya sudah sangat yakin bakal berhasil lolos LPDP karena saya sudah mempersiapkan dengan matang, dan pokoknya saya yakin banget deh, 90% saya yakin lolos. Tapi ternyata tidak lolos. 2020 juga enggak daftar dulu karena waktu itu COVID. 2021 itu juga saya nggak daftar karena waktu itu sibuk dengan kerjaan. Nah baru coba lagi di 2022. Di 2022 tahap 1 yang bulan Februari sampai Juni itu saya gagal lagi ternyata. Tapi ini gagal di tahap baru, yaitu tahap administrasi, yang mana itu tahap yang bisa dibilang paling gampang. Ternyata saya gagal, nanti akan dibahas sedikit di selanjutnya. Lalu akhirnya di tahap 2 2022 alhamdulillah saya lolos untuk berangkat PhD, dan saat ini saya sedang menempuh PhD in Nursing di University of Sheffield. Ya, itu tadi sedikit overview cerita saya di perjalanan beasiswa LPDP. Oke, kita bahas dari tahap pertama ya. Tahap pertama itu tahap administrasi ya. Ini sebenarnya bisa dibilang paling gampang, tapi juga nggak gampang juga gitu, dan ini bisa banyak juga yang gagal di sini. Lalu yang penting di sini adalah kita nggak boleh coba-coba untuk bargain dengan aturan yang ada atau requirement yang ada. Kalau misal diminta 7 ya harus 7. Jangan mikir saya 6,5, cuman kurang dikit pasti bisa gitu. Jangan ya kayak gitu ya. Jadi diminta 7 harus 7. Nah terus diminta misalnya nilainya harus pakai yang konversi dikti ya harus sesuai dengan konversi dikti. Jangan kita coba konversi yang lain. Nah kesalahan saya ketika saya gagal di tahap 1 ini tahun 2022 adalah karena saya nggak baca benar-benar, yaitu saya akui kesalahan saya banget, dan kesalahannya bodoh banget. Jadi di tahun itu saya punya hasil tes IELTS baru. Nah yang saya upload ke dokumen adalah tes IELTS saya yang terbaru, waktu itu nilainya 8.
Nah, tapi yang saya masukkan di nomor registrasinya itu malahan yang IELTS saya tahun 2019. Ya, jadi nomor sama filenya nggak match ya. Ternyata itu ya pasti salah gitu. Jadi walaupun saya ada kesempatan untuk ribat, jadi setelah pengumuman ada kita untuk protes istilahnya, protes kenapa saya nggak lulus di sana, itu juga tetap aja nggak bisa karena itu kesalahan saya gitu. Jadi baca lagi, dan juga kalau misalnya sebelum submit ya kita cek lagi bener apa enggak. Dan kalau misalnya sekarang ada yang bisa diisi, isi dari sekarang. Jadi setelah nonton video ini langsung diisi apa yang bisa diisi. Oke, itu tadi tahap 1 atau tahap administrasi ya. Saya yakin semuanya bisa asal baca dengan benar. Nah, lanjut ke computer based test. Nah, ini banyak banget yang bilang, oh ini lebih susah dari tes ASN. Wah, pokoknya susah banget TPA-nya dan lain sebagainya. Saya bilang itu nggak usah dipikirin. Ya, jadi balik lagi ke tesnya gitu. Kita nggak usah bandingin lebih susah dari ini, lebih gampang dari ini, nggak usah. Yang penting kita baca, praktis ya. Pengalaman saya ketika berhasil adalah saya beli bukunya. Jadi banyak banget buku-buku yang banyak latihan bank soal gitu ya, bank soal. Dan menurut saya itu sangat berguna, mau bukunya apapun gitu ya. Saya rasa kalau kita rajin latihan itu akan mempermudah. Jadi kalau misalnya ada waktu di sela-sela kerja atau sela-sela kuliah sambil ngisi soal-soalnya gitu ya, itu sangat membantu. Jadi fokus aja di latihan. Dan jangan coba-coba untuk pakai joki ya. Itu memalukan banget kalau daftar LPDP dengan joki atau dengan dokumen palsu. Saya rasa itu Anda nggak berhak untuk lulus, Anda tidak pantas untuk lulus. Jadi usaha sendiri, latihan. Oke, nah selanjutnya adalah seleksi substansi, dan ini banyak yang bilang sebagai tes yang tersusah dan penentu. Saya sih bisa bilang setuju ya, karena di sini memang pengujinya benar-benar bertatap muka langsung ya, walaupun online tapi langsung juga kan, dia bisa ngelihat kalau kita bicaranya bohong atau ngelantur gimana, itu bisa dilihat. Jadi memang ini yang bisa dibilang menentukan lolos atau tidaknya. Banyak yang bilang ini paling susah, tapi menurut saya ini salah satu yang paling enjoyable ya, karena kita bisa menunjukkan langsung kapabilitas kita ya. Kalau dari CBT atau misalnya dari administrasi itu kan bisa aja kita mungkin lagi nggak fit ngisinya ya pas administrasi. Nah, kalau ini tuh benar-benar kesempatan kita untuk memasarkan diri kita bahwa kita pantas untuk dapat beasiswa LPDP. Nah, salah satu yang sering diributkan di grup-grup adalah nanti yang pewawancaranya sesuai dengan kita apa enggak bidang ilmunya. Nah, ini menurut saya nggak perlu dipusingkan teman-teman. Jadi siapapun yang wawancara kita itu di luar kontrol kita gitu. Jadi kita nggak usah mikirin siapa, dia dari bidang apa, tapi kita fokus pada esai kita, pada diri kita, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tawarkan ke mereka. Nah, jadi fokus kepada diri sendiri. Apa yang kamu tulis di aplikasi, di esai, dan di proposal kamu. Terus juga latihan tentunya ya, latihan mock up interviews dengan saya rasa banyak sekali orang-orang. Dan nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk mock up interviews, bisa juga komen. Nanti kalau misalnya saya ada waktu, kita bisa arrange waktunya, terutama mungkin di bidang kesehatan, di keperawatan, insya Allah saya bisa bantu. Lalu juga dari beberapa yang saya ajak ngobrol tentang pengalaman mereka ketika wawancara, ada 3 hal yang di-assess oleh penguji. Yang pertama adalah kontribusi kita untuk kedepannya. Nah, di sini kita jangan mengada-ngada, dalam arti misalnya nih, saya di bidang keperawatan, lalu goal saya adalah memberikan kontribusi untuk pasien kanker supaya kualitas hidupnya meningkat 100% gitu. Nah, tapi ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai ke sana, saya belum ada, karena saya nggak pernah melakukan sesuatu untuk kanker tersebut. Jadi itu kayak omong kosong gitu. Mimpinya besar tapi saya nggak pernah ada usaha untuk ke sana. Jadi usahakan teman-teman ketika membuat goal itu harus visible, ya bisa dilakukan dan Anda pantas sebagai yang melakukannya. Jadi bisa dibuktikan, misalnya pernah membuat publikasi tentang hal tersebut, atau misalnya pernah jadi pembicara tentang topik tersebut, itu akan menjadi modal yang baik sehingga menunjukkan bahwa saya ingin ke sana dan saya orang yang tepat untuk ke sana.
Oke, itu satu. Lalu ada lagi kemampuan kita untuk menyelesaikan studi. Nah, jadi mereka tentunya para pewawancara ingin memilih awardee yang bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Ya, jadi kalau misalnya mereka melihatnya dari mana, saya rasa mereka melihat dari kemampuan kognitif kita. Ya, bisa dari mana ya, atau juga kesiapan kita tentunya. Kesiapan misalnya kita sudah sampai mana menghubungi ke kampus tujuan, sudah riset sampai mana, pernah pengalaman bagaimana, yang jauh dari keluarga misalnya. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadi penilaian mereka bagaimana si mahasiswa ini sepertinya akan bisa mengatasi hambatan-hambatan ketika studi lanjut di luar negeri atau di dalam negeri gitu ya. Jadi memang S2 atau S3 itu tidak untuk semua orang ya. Jadi mereka saya rasa punya rubrik khusus gitu bagaimana melihat bahwa seseorang mampu atau tidak menyelesaikan studinya tepat waktu. Nah, itu kita harus menunjukkan dengan baik bahwa kita siap dan kita komitmen untuk studi selesai tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah kemampuan atau pengalaman organisasi. Ya, ini mungkin nggak usah terlalu pusing juga, saya nggak pernah organisasi. Sebenarnya sih kalau ini penilaian saya balik lagi bahwa kita dilihat dari bagaimana menyelesaikan masalah gitu kan, bagaimana menyelesaikan konflik, karena kembali lagi S2 atau S3 bukan untuk semua orang ya, apalagi mereka yang tidak siap. Nah, jadi pewawancara dari LPDP saya rasa mereka melihat bagaimana orang ini dalam mengatasi pressure, dalam mengatasi tugas-tugas yang banyak, apalagi misalnya ngambil di luar negeri, tentunya dengan budaya yang berbeda, itu akan sangat penting kemampuan seseorang dalam mengatasi pressure-nya. Terus juga banyak ya di video-video lain yang tentang wawancara LPDP, saya rasa itu semuanya sudah sangat bagus, bagaimana cara kita berbicara, artikulasinya harus jelas, tidak usah terburu-buru, harus sopan, harus rapi, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu semuanya saya rasa sudah sangat bagus. Oke, tadi sudah dibahas tahap 1, 2, dan 3, tahap seleksi administrasi, komputer, dan juga substansi. Nah, di sini saya akan sharing sesuatu yang menurut saya sangat penting tapi sering dilupakan orang. Yang saya menyebutnya ini adalah faktor X ya. Jadi faktor X yang bisa menentukan seseorang lulus. Nah, yang pertama itu adalah doa ya. Jadi minta sebanyak-banyaknya, minta sesering-seringnya ke Allah bahwa saya ingin lanjut kuliah, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin beribadah gitu ya. Tolong diluluskan LPDP saya tahun ini atau LPDP saya saat ini. Berdoa sampai detik terakhir pengumuman substansi ya. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya di detik terakhir dirubah itu namanya, ya bisa saja gitu kan. Lalu yang kedua, sedekah. Nah, ini juga hal yang sangat penting menurut saya. Jadi kita berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, misalnya di sekitar kita ada anak yatim yang membutuhkan, atau misalnya mau datang ke panti asuhan, kita berbagi, minta doa sama mereka. Saya rasa itu juga sangat membantu, karena doa dari anak yatim itu sangat dikabulkan oleh Allah. Lalu juga ridho dari orang tua, dari keluarga, suami atau istri atau anak gitu ya. Jadi jangan lupakan mereka gitu. Jadi jangan egois bahwa saya ingin lanjut kuliah, terserah keluarga yang lain bagaimana, terserah pasangan saya ngomong apa gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan orang-orang yang akan terdampak dari keberlanjutan studi kita gitu ya. Jangan egois ya. Minta kepada orang tua khususnya atau kepada pasangan, apakah mereka ridho, apakah mereka ikhlas kalau lanjut kuliah seandainya begini. Jadi harus dibicarakan dulu dengan matang solusinya bagaimana kalau misalnya ada masalah. Kalau ketika mereka sudah ridho, insya Allah jalannya akan dimudahkan. Nah, balik lagi, semua usaha kita, rencana kita, itu kita hanya bisa sampai situ. Sedangkan nanti Allah yang menentukan. Jadi kita berusaha semaksimal kita berencana setinggi-tingginya, kita berdoa sebanyak-banyaknya, dan kita pasrahkan kepada Allah. Oke, tadi sudah dibahas semuanya. Mungkin sebagai penutup sedikit disclaimer bahwa ini adalah sharing pengalaman saya. Mungkin tidak bisa applicable untuk semuanya, tapi silahkan kalau misalnya bermanfaat bisa diambil, kalau tidak ya juga tidak apa-apa gitu.
Saya hanya sekedar sharing dan berharap ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan melanjutkan studi sesuai dengan keinginannya. Dan bagaimana kalau gagal? Sebagai veteran di gagal, ya 3 kali gagal, tentunya itu menyakitkan. Ya, pengalaman gagal itu sangat-sangat sakit ya. Tapi ya gimana, kalau memang kita niatnya sungguh-sungguh, kita memang ingin belajar, ya tentunya kita coba lagi. Istirahat sejenak, karena kita capek mungkin istirahat sejenak, mulai lagi. Kalau kita menyerah ya habis sampai situ gitu ya. Jadi jangan menyerah. Kalau memang mimpi kalian, kejar terus, kelilingi diri kalian dengan teman-teman yang bisa membantu untuk tetap menyemangati menuntut ilmu ya. Jadi kalau kita ikut komunitas yang baik gitu ya, banyak saya rasa komunitas LPDP, follow-lah akun-akun yang memang pencari beasiswa gitu ya. Jadi kita tetap semangatnya ada. Karena kalau misalnya ya itu tadi menyerah, ya udah selesai sampai di sana. Kalau kita lanjut, kita nggak tahu apakah akan continue atau enggak. Baik, saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, mau yang daftar di tahap berapapun LPDP, mudah-mudahan dimudahkan dan juga bisa segera melanjutkan studi sesuai dengan impiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.